لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Setelah kita punya motivasi untuk berkorban, tentu kita ingin agar korban kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu mempelajari syarat sahnya berkorban. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu ditentukan oleh niat. Kalau kita ingin mendapatkan hewan kurban kita sah, maka harus niat dari awal. Tidak hanya sekedar menyembelih, tapi niatkan itu untuk korban bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berupa hewan ternak. Jadi yang kita sembelih harus berupa hewan ternak. Apa saja hewan ternak itu? Hewan ternak itu bisa berupa unta, bisa berupa sapi, bisa berupa kambing. Nggak boleh misalkan berkorban dengan gajah, nggak boleh. Atau dengan burung puyuh misalkan. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Hewan atau binatang ternak yang dalam istilah Al-Quran dijuluki Al-An'am itu meliputi 3 hal: unta, sapi, dan kambing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum. Orang-orang yang haji itu agar bisa menyaksikan bagaimana manfaat-manfaat bagi mereka. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan banyak berzikir kepada Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas segala sesuatu yang telah diberikan nikmat kepada mereka berupa hewan ternak. Sedangkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabasyaini amlahain akronain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkorban dengan menyembelih 2 domba atau kibas yang sangat gemuk dan bertanduk. Dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri dengan mengucapkan bismillah dan bertakbir kepada Allah. Syarat sah ketiga, cukup usia. Kalau domba maka harus melebihi 6 bulan. Sebagaimana hadis Uqbah ibnu Amir, dhahaina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jid'in minad dha'n. Sesungguhnya kami menyembelih hewan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari domba, jid'in minad dha'n, domba yang berumur 6 bulan. Kalau kambing 1 tahun. Jadi harus lengkap 1 tahun, sempurna 1 tahun, udah masuk tahun kedua. Kalau sapi 2 tahun, sudah genap 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Kemudian kalau unta 5 tahun. Syarat sah yang keempat, tidak boleh ada aib di hewan kurbannya. Kalau kita berkorban, carilah hewan yang terbaik yang kita mampu untuk membelinya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan dari barang-barang yang paling kalian cintai. Kalau kita ingin mendapatkan hadiah, maka tentu kita ingin dapat hadiah yang terbaik. Begitu juga ketika kita hendak berkorban, maka pilihlah yang terbaik. Ada beberapa aib yang menjadikan hewan kurban itu tidak sah. Di antaranya adalah salah satu matanya buta. Itu tidak boleh dan kelihatan banget. Yang kedua, sakit jelas. Artinya memang dengan tatapan mata saja udah kelihatan kalau domba ini atau binatang ini sakit, atau pincang, kakinya pincang, jalannya sudah tidak tegak lagi, atau kurus sampai tidak ada sumsum di tulangnya, kurus. Ini tidak boleh menjadi hewan kurban kita. Syarat yang kelima, menyembelihnya di waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan adalah setelah selesai sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum tenggelam matahari. Ini pendapat para ulama, ada yang mengatakan sampai tanggal 12. Tapi Bapak Ibu sekalian, pendapat yang paling kuat menurut hemat kami adalah tanggal 10 setelah sholat Idul Adha, tanggal 11, 12, dan 13 sebelum tenggelam matahari. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu minan manharun wa kullu ayyami tasyriki dzabhun. Semua bagian Mina adalah tempat yang sah untuk menyembelih, dan semua hari tasyrik adalah hari yang sah untuk menyembelih. Nah, hari tasyrik itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Yang keenam, boleh menyembelih malam hari. Mungkin ada pertanyaan, apakah boleh menyembelih hewan korban di malam hari atau harus siang hari? Dibolehkan Bapak Ibu sekalian untuk menyembelih di
malam hari. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan untuk mengingat Allah pada hari-hari yang telah diketahui, ditentukan, alam ma razaqahum min bahimatil an'am, atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka yang berupa hewan ternak. Nah, di sini ada ayam, hari. Dalam bahasa Arab, hari itu bisa meliputi siang dan malam. Dalam bahasa Arab, ayam itu bisa dipakai untuk siang hari dan untuk malam hari. Kemudian malam hari dibolehkan untuk melempar jumroh, maka malam hari juga boleh untuk menyembelih hewan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kita untuk menyembelih hewan kurban kapan saja, tidak harus siang hari. Sedangkan mereka yang mengatakan makruh menyembelih hewan kurban di malam hari, hendaknya dia mendatangkan dalil yang menguatkan pendapatnya. Yang ketujuh, dianjurkan untuk bersegera menyembelihnya. Jadi begitu selesai sholat Idul Adha, segera disembelih, jangan ditunggu-tunggu. Yang kedelapan, dilarang motong kuku dan rambut sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi malam tanggal 1 Dzulhijjah, mereka yang ingin berkorban sudah tidak boleh untuk memotong kuku dan rambutnya. Dan ini hanya berlaku bagi mereka yang akan berkorban. Anggota keluarganya enggak. Misalkan ada seorang ayah, dia yang beli sapi misalkan, untuk dia dan keluarganya. Sapi bisa untuk 7 orang. Nah, maka yang dilarang untuk motong itu hanya si bapak tadi yang membeli hewan kurban itu. Sementara anggota keluarganya tidak ada masalah. Apabila melanggar, apakah ada denda? Tidak ada denda. Kalau misalkan orang sudah niat untuk menyembelih hewan kurban, tanggal 2 Dzulhijjah dia motong rambut atau kuku, dia tidak perlu membayar apapun denda, cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, disunnahkan untuk menyembelih dengan tangan sendiri, sebagaimana hadis yang tadi kami bacakan riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor domba, dzabahahuma biyadihi, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Kesepuluh, boleh disembelihin oleh orang lain. Jadi tadi dengan tangan sendiri itu sunnah, bukan wajib. Nah, maka boleh untuk diwakilkan kepada orang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Haji Wada, beliau nahara thalathan wa sittina biyadihi. Beliau berkorban dengan menyembelih 100 ekor unta. 63 diantaranya beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri, sedangkan sisanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, atau sisanya beliau minta Ali bin Abi Thalib yang menyembelihnya.